I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta dari program studi akuntansi terapan kelas B akan menjelaskan materi mengenai distribusi probabilitas normal untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah statistika inferensial. Nah, untuk materi pertama yaitu pengertian distribusi probabilitas normal. Distribusi normal sebagai salah satu jenis distribusi variabel acak kontinu. Pada distribusi normal sendiri terdapat kurva berbentuk lonceng atau grafik. Distribusi normal juga dapat berfungsi sebagai distribusi Gauss. Persamaan distribusi normal diantaranya sebagai fungsi densitas. Distribusi normal dapat berfungsi sebagai probabilitas, kemudian akan menunjukkan variabel atau penyebaran distribusi. Fungsi ini nantinya juga akan dibuktikan oleh suatu grafik simetris atau bell curve. Sementara penandaan distribusi merata, kurva ini juga akan memuncak pada bagian tengah hingga melandai di kedua sisinya dengan persamaan nilai yang sifatnya setara. Teori distribusi ini juga dikenal dengan istilah Gaussian distribution atau distribusi Gauss. Istilah yang mengacu kepada Carl Friedrich Gauss atau seorang matematikawan Jerman yang mengembangkan sebuah teori distribusi dengan fungsi eksponensial 2 parameter pada periode 1794 sampai 1809. Meski begitu, pada teori awal cikal bakal yang mulai dikembangkan oleh Abraham de Moivre pada tahun 1733, setelah mengetahui parameter teori distribusi normal sebagai karakteristik utamanya, kemudian dapat disimpulkan, teori ini juga memiliki posisi penting dalam konsep statistika peluang. Penerapannya juga dianggap penting karena mampu meningkatkan objektivitas penilaian. Hal ini juga sangat membantu dalam menempatkan anggota-anggota yang paling tepat dalam suatu kelompok tertentu. Misalnya, ketika kita mengelompokkan pegawai atau mengevaluasi nilai siswa. Dalam satu kriteria yang sama, juga menghindari terjadinya penilaian yang condong atau bisa disatu kategorikan saja, dengan distribusi yang berpusat dan simetris pada nilai rata-rata seluruh data di suatu populasi. Penilaian yang berat sebelah atau tidak seimbang kemudian akan dapat dihindarkan juga, membantu dalam menentukan tingkat normalitas dan kecenderungan sentral. Dalam statistika, khususnya statistika peluang, normalitas suatu data menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Melalui teori yang diterapkan oleh distribusi Gauss, tingkat normalitas data atau kecenderungan sentral juga dapat ditentukan secara lebih mudah. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu parameter distribusi normal. Seperti pada teori distribusi lain, dalam statistika probabilitas, bentuk kurva nilai peluang distribusi normal ditentukan oleh sejumlah parameter. Untuk distribusi ini, terdapat 2 jenis parameter yang kemudian dijadikan acuan, yaitu mean atau suatu nilai rata-rata dengan standar deviasi atau simpangan baku. Kemudian penjelasannya yaitu yang pertama, nilai rata-rata umumnya digunakan sebagai pusat distribusi atau penyebaran nilai lainnya. Nilai ini kemudian akan menentukan lokasi titik puncak dalam suatu kurva lonceng, sementara nilai-nilai lainnya sengaja dibuat menyebar mengikuti rata-rata. Kemudian yang kedua, standar deviasi sebagai penghitungan variabilitas berfungsi sebagai penentu lebar suatu kurva distribusi normal. Standar ini juga dapat menghitung seberapa jauh kecenderungan data akan melebar dari nilai rata-rata sebagai titik pusatnya. Kian kecil nilai standar deviasi, maka kurva juga akan memiliki bentuk semakin runcing. Selain itu, standar deviasi juga berfungsi sebagai untuk menggambarkan selisih umum atau jarak antara mean dengan data lain yang diobservasi.
Kemudian yang ketiga, parameter populasi versus perkiraan sampel. Rata-rata dan deviasi standar sebagai nilai parameter yang berlaku untuk seluruh populasi. Pada suatu distribusi normal, ahli statistik juga menandai parameter dengan menggunakan simbol Yunani atau mu untuk mean populasi dengan sigma untuk deviasi standar populasi. Namun, parameter populasi umumnya tidak diketahui karena secara umum tidak memungkinkan suatu mengukur terhadap seluruh populasi. Pada sampel acak, untuk menghitung estimasi parameter ini juga dapat digunakan ahli statistik yang mempresentasikan estimasi sampel. Dari parameter ini juga menggunakan X untuk mean sampel dan S untuk deviasi standar sampel. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu karakteristik distribusi normal. Pentingnya distribusi normal dalam hal statistik, beberapa uji hipotesis statistik juga mengasumsikan bahwa data dibuat sengaja mengikuti distribusi normal. Namun, dalam sebuah tes parametrik dan non-parametrik terdapat lebih dari data yang didistribusikan secara normal. Regresi linear dan non-linear, keduanya juga mengasumsikan bahwa residual mengikuti distribusi normal. Teorema batas pusat juga menyatakan bahwa ketika ukuran sampel meningkat, distribusi sampling dari mean mengikuti distribusi normal di distribusi yang mendasari variabel asli tidak normal. Saat menunjukkan suatu nilai penyebaran data, distribusi normal juga memiliki sejumlah karakteristik utama, yaitu yang pertama, teori distribusi dengan nilai mean, median, dan modus yang sama. Karenanya, distribusi ini sering juga disebut sebagai unimodal. Kurva distribusi ini juga dapat bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. Yang kedua, titik puncak kurva diantaranya adalah pada nilai rata-rata. Nilai ini sendiri berada tepat di tengah kurva, sementara pada data distribusi terletak di sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah dari titik tengah tersebut. Yang ketiga, mean atau nilai rata-rata dengan nilai standar deviasi ini kemudian akan menentukan lokasi dan bentuk distribusi. Nah, yang keempat, jumlah luas daerah di bawah kurva normal sendiri bernilai 1, yaitu diantaranya 1/2 di sisi kanan dan 1/2 di sisi kiri. Hal ini juga berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. Yang kelima, dalam kurva distribusi dapat disimpulkan juga jika setengah data populasi kemudian akan memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata, sementara sebagian lagi memiliki nilai yang jauh lebih besar. Yang terakhir itu yang keenam, masing-masing dari ekor kurva di kedua sisi ini kemudian memanjang tak berbatas. Dalam beberapa kasus penghitungan distribusi, ekor kurva bahkan bisa memotong sumbu horizontal. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu aturan empiris untuk distribusi normal. Nah, jika diperhatikan dari gambar, deviasi standar sendiri sangat berharga dalam data yang terdistribusi secara normal. Deviasi standar juga dapat digunakan untuk menentukan proporsi nilai yang termasuk dalam sejumlah deviasi standar tertentu dari rata-rata. Nah, misalnya, dalam distribusi normal, 68% pengamatan dalam kisaran lebih kurang 1 standar deviasi dari rata-rata 95%, dalam kisaran lebih kurang 2 standar deviasi dan 99,7% dalam kisaran lebih kurang 3 standar deviasi dari rata-rata. Properti ini juga adalah bagian dari aturan empiris yang menjelaskan presentase data yang termasuk dalam jumlah tertentu deviasi standar dari mean untuk kurva berbentuk lonceng. Nah, terdapat juga distribusi normal standar dan skor standar. Seperti yang terlihat dari gambar, distribusi normal sendiri memiliki banyak bentuk yang berbeda-beda, tergantung pada nilai parameternya. Meski distribusi normal standar ada pada kasus khusus dari distribusi normal, di mana meannya 0 dan deviasi standarnya adalah 1. Nah, adapun standarisasi atau cara menghitung nilai Z.
Skor standar sendiri diantaranya merupakan cara yang bagus untuk memahami di mana pengamatan tertentu berada relatif terhadap keseluruhan distribusi. Skala standar ini juga memungkinkan untuk membandingkan pengamatan sebelum yang terkesan sulit dilakukan. Proses ini disebut juga sebagai standarisasi dan memungkinkan dalam membandingkan pengamatan serta menghitung probabilitas di berbagai populasi. Nah, dalam menstandarkan data, kita juga perlu mengubah pengukuran mentah menjadi skor Z. Untuk menghitung skor standar observasi, ambil mulai dari ukuran mentahnya, kurangi mean, untuk kemudian dibagi dengan deviasi standar. Secara matematis, rumus bagi proses ini diantaranya yang terlihat pada gambar, dan mewakili nilai mentah dari pengukuran yang diinginkan. Mu dan sigma juga mewakili parameter untuk populasi tempat observasi diambil. Setelah data dibekukan, data dalam distribusi normal standar kemudian juga digunakan. Dengan menggunakan cara ini, standarisasi akan memungkinkan kita untuk membandingkan berbagai jenis pengamatan berdasarkan kepada setiap pengamatan yang berbeda dalam distribusinya sendiri. Sebagai contoh, mari kita lihat skor standar untuk membandingkan antara tinggi badan laki-laki dan tinggi badan perempuan. Jika kita ingin membandingkan tinggi badan pelajar pria dan wanita, secara khusus, mari kita bandingkan tingginya. Bayangkan saat seseorang pria dengan tinggi rata-rata 180 cm dan wanita 160 cm. Jika membandingkan nilai-nilai mentahnya, mudah untuk melihat bahwa pria lebih tinggi dibandingkan wanita. Namun, mari kita bandingkan antara skor standar mereka. Untuk mengetahui tentang properti distribusi tinggi pada tinggi wanita dan pria, asumsikan tingginya mengikuti distribusi normal dengan nilai parameter yaitu tinggi manusia per mu 180, sigma sama dengan 30 tinggi wanita, mu sama dengan 160, sigma sama dengan 10. Sekarang kita akan menghitung skor Z-nya, yang dimana Z skor pria yaitu 170 dikurang 175 dibagi 30, menghasilkan minus 0,166 sekian-sekian. Dan Z skor wanita sama dengan 165 dikurang 160 dibagi 10, menghasilkan 0,5. Kemudian, Z-skor untuk pria sama dengan minus 0,166 sekian, yang berarti pria sampel memiliki tinggi lebih kecil dari rata-rata pria. Di sisi lain, wanita memiliki Z-skor yang positif, yaitu 0,5. Hal ini memiliki arti sampel tinggi wanita lebih tinggi dari rata-rata, sebab nilai Z-nya digambarkan dalam distribusi normal standar. Nah, terdapat juga menemukan area di bawah kurva distribusi normal. Biasanya, kita akan menggunakan perangkat lunak statistik guna mencari area di bawah kurva. Namun, saat bekerja dengan distribusi normal dan mengkonversi nilai menjadi skor standar, kita dapat menghitung area dan mencari Z-skor dalam sebuah tabel distribusi normal standar. Karena pada distribusi normal yang berbeda dalam jumlah tak terbatas, penerbit kemudian tidak dapat mencetak tabel untuk setiap distribusi. Namun, kita dapat mengubah nilai dari distribusi normal apapun menjadi skor Z. Lalu menggunakan tabel skor standar tersebut untuk kemudian menghitung probabilitas, yang dimana P bawah sama dengan minus 0,49 sekian-sekian, P atas sama dengan 0,24 sekian-sekian, yang dimana area undercover sama dengan P atas dikurang P bawah sama dengan 0,74 sekian-sekian, distribusi normal mean atau standar sama dengan 0,1 integrasi kurva antara minus 3 dan 0,66 menghasilkan 0,74 sekian-sekian. Mungkin itulah penjelasan materi mengenai distribusi probabilitas normal yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.